Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Zuni Juwita dengan nomor induk mahasiswa 20200430238 dari kelas Bahasa Indonesia A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kalimat efektif, mulai dari definisi, ciri-ciri, pemilihan kata, serta penataan kalimat. Yang pertama adalah definisi kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan informasi yang sama dengan informasi yang diterima oleh si pembaca. Juga harus disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti ada subjek dan predikatnya, lalu memperhatikan ejaan, serta menggunakan kata atau diksi yang tepat di dalam kalimat. Lalu yang kedua ada ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif mempunyai 11 ciri. Yang pertama adalah kesatuan gagasan. Kesatuan gagasan hanya mengandung satu ide pokok. Dikatakan demikian karena apabila subjek, predikat, dan unsur-unsur lainnya yang mendukung untuk membentuk satu kesatuan tunggal. Seperti contohnya adalah SPP mahasiswa tahun ini baru saja dinaikkan. Yang kedua ada kesepadaan, yaitu keseimbangan pikiran gagasan dengan struktur kalimat. Untuk menghasilkan kalimat yang mengandung kesepadaan harus memperhatikan 5 hal. Yang pertama yaitu kalimat harus memiliki subjek dan predikat. Yang kedua, kata depan tidak berada di depan subjek. Contohnya, semua mahasiswa baru harus segera konfirmasi. Yang ketiga yaitu konjungsi antara kalimat tidak dipakai dalam kalimat tunggal. Yang keempat, predikat tidak didului konjungsi yang, dan yang terakhir subjek tidak ganda. Contohnya, dalam pertandingan ini saya mewakili wilayah Bekasi Barat. Yang ketiga ada keparerelan, penggunaan bentuk bahasa atau kontraksi bahasa yang sama dalam suatu kalimat. Contohnya, penghapusan pangkalan dan penarikan kembali pasukan Amerika Serikat dari Filipina akan mempercepat perwujudan cita-cita segenap bangsa Filipina. Kata penghapusan, penarikan, perwujudan memiliki bentuk dan makna yang sama. Yang keempat adalah kehematan. Menggunakan kata secara efisien dan tidak berlebihan sehingga setiap kata yang digunakan memiliki fungsi yang jelas. Kehematan dapat ditempuh dengan melakukan 5 cara. Yang pertama yaitu menghindari pengulangan subjek kalimat. Yang kedua, menghindari kata hari, tanggal, bulan, dan tahun di dalam kalimatnya. Yang ketiga, menghindari pemakaian hipernim. Hipernim adalah kata-kata yang mewakili banyak kata lain, seperti contoh merah menyala. Seharusnya hanya merah saja, tidak perlu ada menyalanya. Yang keempat adalah menghindari pemakaian kata penghubung yang berlebihan. Dan yang kelima yang terakhir adalah menghindari pemakaian kata yang berlebihan. Yang kelima adalah kelogisan. Suatu kalimat dianggap logis apabila kalimat itu mengandung makna yang bisa diterima akal sehat dan maknanya sesuai dengan kaidah-kaidah nalar secara umum. Seperti contohnya, ayahnya mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah kami, atau ayahnya mengajari kami bahasa Indonesia. Yang keenam ada kecermatan. Kalimat efektif ditulis secara cermat, tepat dalam diksi sehingga tidak menimbulkan tafsir yang ganda. Maka dari itu akan membantu pembaca untuk memahami maknanya. Contoh yang salah adalah mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat itu salah karena yang terkenalnya antara mahasiswa atau perguruan tinggi. Maka supaya efektif bisa diganti menjadi mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Kalimat ini sudah pasti yang terkenal adalah perguruan tingginya. Yang ketujuh adalah kebervariasian. Untuk membuat sebuah kalimat yang tidak monoton, maka diperlukan adanya variasi. Variasi ada 2, yaitu variasi penggunaan kata dan variasi pembukaan kalimat. Contoh dalam variasi penggunaan kata yang salah adalah pembicara itu membicarakan kenakalan mahasiswa. Itu bisa disebut monoton karena kalimat pembicara dan membicarakan hampir sama, maka harus diganti menjadi pembicara itu membahas kenakalan mahasiswa. Contoh dalam pembuka kalimat yaitu keterangan tempat atau keterangan waktunya diletakkan di awal kalimat, seperti ketika ujian berlangsung mahasiswa itu jatuh sakit, atau dalam
tempat bisa seperti dari desa yang terpencil ia merantau ke Bandung. Kedelapan adalah ketegasan. Untuk mencapai ketegasan dan keutamaan dalam suatu tulisan, maka seorang penulis harus memperhatikan posisi bagian yang diutamakan dengan cara satu, meletakkan bagian yang penting pada awal kalimat. Yang kedua, mengurutkan kata secara bertahap. Seperti contohnya, korban tsunami Jepang memakan banyak puluhan, ribuan, bahkan ratusan nyawa. Yang ketiga adalah mempertentangkan ide yang ditonjolkan. Seperti surti gemuk tetapi gesit. Yang keempat adalah menggunakan partikel penekanan, seperti kitalah yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Kata partikel penekanan berada pada kata lah. Lalu yang kelima, mengulang gagasan yang penting. Contohnya, untuk menambah iklim yang sejuk di negara kita, maka perlu kesadaran moral, kesadaran politik, kesadaran agama, kesadaran masyarakat, dan kesadaran berbudaya. Mengulang kata yang gesitnya yaitu kesadaran. Yang kesembilan adalah ketepatan. Setiap kata yang digunakan harus dipilih secara tepat dan cermat sehingga dapat mewakili tujuan dan maksud si penulis. Contohnya, posisi ketujuh korban saat ditemukan warga dan aparat kepolisian berada dalam suatu ruangan. Itu adalah salah. Yang benar, ketujuh korban saat ditemukan warga aparat kepolisian berada dalam suatu ruangan, karena ruangan sudah menjelaskan posisi dari si korban tersebut. Yang ke-10 adalah kebenaran struktur. Kebenaran kaidah bahasa seperti kejelasan struktur, hubungan fungsi sintaksis seperti subjek, predikat, dan objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, kepada hadirin dimohon berdiri. Fungsi subjek tidak jelas, yang jelas adalah hadirin dimohon berdiri. Lalu yang ke-11 dan yang terakhir adalah keringkasan. Keringkasan ditandai dengan tidak adanya unsur-unsur bahasa yang tidak diperlukan atau tidak berlebihan. Contohnya, nenek selalu memberi nasihat kepada cucu-cucunya. Seharusnya tidak perlu menggunakan kata kepadanya, karena sudah jelas bahwa nenek memberikan nasihat kepada cucunya. Jadi langsung saja, nenek selalu menasihati cucu-cucunya. Penjelasan selanjutnya adalah tentang pemilihan kata. Untuk menghasilkan tulisan yang baik, maka diperlukan pemilihan kata yang cermat dan tepat. Suatu pemilihan kata yang dinyatakan tepat apabila adalah kalimat itu mengungkapkan maksud penulis dengan secermat-cermatnya. Pemilihan kata yang terbaik juga mempunyai syarat. Syarat yang pertama yaitu harus tepat, yang kedua benar, dan yang ketiga lazim pemakaiannya. Penjelasan yang terakhir adalah tentang penataan kalimat dalam paragraf. Kalimat-kalimat yang dirangkai menjadi suatu paragraf harus memiliki tatanan ide yang apik, mengalir tanpa lompatan-lompatan ide yang mengejutkan. Ada dua hal yang harus dipertimbangkan dalam menuangkan gagasan dalam kalimat. Yang pertama yaitu fokus dan latar belakang. Sebuah gagasan yang dimaksud sebagai fokus diungkapkan dalam klausa induk, sedangkan gagasan yang lainnya diungkapkan dalam klausa anak. Contohnya adalah, ketika pulang siang kemarin dan melihat adik saya Bimoli sedang di kebun, saya berteriak memanggilnya. Ia tidak menjawab. Dalam kalimat tersebut adalah ketika pulang siang-siang kemarin dan melihat adik saya Bimoli sedang di kebun sebagai latar belakang, sedangkan saya berteriak memanggilnya adalah sebagai fokus. Lalu yang kedua ada informasi. Dalam penataan kalimat ada dua jenis informasi, yaitu informasi baru dan informasi lama. Sebelum menyampaikan informasi baru, penulis harus terlebih dahulu menyampaikan informasi lama. Contohnya, rumah ayahnya ada 4 kamar tidur dan 2 kamar tamu. Di depan rumah ayah ada sebuah kebun yang luas. Di kebun itu ayah menanam bunga. Dalam kalimat tersebut, rumah sebagai informasi lama, kebun sebagai informasi lama, dan bunga sebagai informasi baru. Sekian presentasi tentang kalimat efektif yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.